channel media pembelajaran, yang dimana channel ini membahas tentang media-media pembelajaran khususnya bagi Bapak Ibu guru. Dan juga ada tutorial pembahasan seputar tugas-tugas dari operator sekolah seperti Dapodik, PMP, dan yang lainnya. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel media pembelajaran. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tematik tema 1 hidup rukun, kelas 2 subtema 3 pembelajaran 1. Jadi seperti biasa ya, simak atau tonton videonya ini sampai habis supaya nanti anak-anak paham apa yang Bapak jelaskan. Dan sebelum lanjut, jika nanti mau media pembelajarannya berbentuk PowerPoint, nanti tinggalkan komentar ya di kolom komentar, nanti Bapak akan kirimi link download untuk media PowerPoint-nya. Jadi kita langsung saja ke materi pembelajaran. Nah, di sini Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Nah, Udin dan Benny beristirahat di bawah pohon rindang. Nah, ini ya, anak gambarnya Udin sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang. Nah, mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, sekarang anak-anak apa yang dilakukan pada waktu istirahat di sekolah? Misalnya, apakah kamu pernah bermain dengan temanmu? Tentu saja pernah ya, jadi ingat kalau bermain dengan teman itu tidak boleh bertengkar, kita harus bermain dengan rukun. Nah, di sini bekal makanan yang dimakan Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, di sini ada percakapan antara ibu Udin dengan Udin sebelum berangkat sekolah. Nah, di sini ibunya sedang menyiapkan makanan bekal untuk Udin ke sekolah. Nah, Ibu Udin berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din," kata Ibu Udin. Nah, di sini Udin pun menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Nah, mengapa kita harus berbagi dengan teman?" Di sini Ibu Udin pun menjawab, "Berbagi itu menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Nah, di sini anak-anak juga harus seperti Udin ya. Jika membawa bekal dari rumah, temannya yang ada yang tidak bawa, tolong dibagi-bagi dengan teman. Itu adalah menunjukkan sikap rukun dengan teman di sekolah. Nah, di dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Nah, kemarin di pembelajaran subtema 2 itu kita mempelajari kalimat ajakan ya. Nah, sekarang di subtema 3 ini kita akan mempelajari kalimat perintah. Nah, di dalam kalimat perintah, mungkin anak-anak belum pernah mendengar karena ini materi baru di sub 3. Nah, kalimat perintah itu apa? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu. Kalau di bukunya sih ada ya, kalau anak-anak pernah membaca. Baik, sekarang Bapak jelaskan. Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Nah, kalimat perintah ini artinya ini ya, kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Nah, kalimat perintah itu biasanya ada kata perintah yang diakhiri kata kan atau lah. Nah, di mana nanti ada akhiran kata kan biasanya atau lah, itu adalah kata perintah. Nah, sekarang kita coba pelajari. Nah, jika kita menulis kalimat perintah, ini juga salah satunya ya, ciri-ciri dari kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini namanya tanda seru. Setiap kalimat perintah itu di akhir kalimat biasanya harusnya ada tanda seru. Itu mencirikan bahwa kalimat itu adalah kalimat perintah. Nah, mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Nah, ketika anak-anak membuat kalimat perintah ataupun memerintah orang lain, itu harus dengan sopan. Biasanya bisa diawali atau dilengkapi dengan kata tolong.
Nah, sekarang Bapak akan berikan contoh-contoh kalimat perintah. Ya, yang pertama, bacalah buku itu. Nah, di sini adalah contoh kalimat perintah. Ciri-cirinya ada kata yang akhirannya lah, yang ini ya. Kata dasarnya adalah baca, ketika isilah, jadi bacalah. Lah inilah yang mencirikan bahwa kata ini adalah kalimat perintah, dan di akhir kalimat ada tanda seru. Nah, yang ini ada titiknya di bawah nih ya, ini namanya tanda seru. Berarti ini adalah contoh kalimat perintah. Terus ada lagi, tolong ambilkan boneka itu. Nah, kata tolong ini adalah contoh kata perintah. Tolong ambilkan boneka itu, dan di akhir kalimat juga ada tanda seru. Berarti ini adalah kalimat perintah. Itu ya anak-anak ciri-cirinya kalimat perintah. Terus lanjut, matikan lampu itu. Nah, di sini juga ada tanda seru. Berarti ini kalimat perintah. Tolong tutup pintu itu, Udin. Nah, di sini juga ya ada kata tolong, dan di sini ada tanda seru di akhir kalimat. Yang terakhir ini, bukalah bekalmu itu, Udin. Nah, sama ya. Di sini juga ada akhiran lah, dan di sini ada tanda seru. Terus sekarang anak-anak coba buatlah kalimat perintah dengan kata-kata di bawah ini. Sekarang Bapak punya kata-kata. Nah, di sini bawakan. Coba buat kata perintah dengan kata bawakan. Misalnya, bawakanlah aku es campur itu misalnya ya. Terus di sini ada kata lagi, tutuplah. Nah, mungkin kalimatnya seperti apa ya? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu. Nah, misalnya, tutuplah pintu itu. Nah, gitu ya. Terus jagalah. Misalnya kalimatnya jagalah kebersihan. Terus yang keempat, matikan. Nah, misalnya contohnya, tolong matikan lampu itu. Nah, itu ya. Terus kerjakan. Kerjakanlah PR halaman 25 itu misalnya. Terus nomor 6, makanlah. Misalnya makanlah bekalmu bersama teman-teman di sekolah. Nah, itu misalnya ya contoh-contoh kalimat perintah dengan menggunakan kata-kata ini. Nanti anak-anak bisa mencari kata-katanya sendiri, bisa berlatih sendiri di rumah. Nah, sekarang anak-anak coba baca kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, di sini ada kalimat yang masih kurang ya. Di sini ada titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah melengkapi ini, titik-titiknya ini, supaya kalimat ini menjadi kalimat perintah. Nah, Bapak contohkan nomor 1 dulu, biar anak-anak paham. Nah, di sini kan ada titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, kita isi dengan kata masukkanlah, masuklah. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, ini adalah contoh kalimat perintah. Sudah kelihatan sekali ya ciri-cirinya, masuklah. Di sini kata dasarnya masuk, dapat akhiran lah. Nah, di sini juga terdapat di akhir kalimat ada tanda seru. Terus yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Nah, kata yang tepat, betul, jagalah kebersihan kelas. Terus yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nah, kira-kira kata apa yang pas ya anak-anak untuk mengisi titik-titiknya ini? Betul sekali, tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang nomor 4, titik-titik, buku dirak agar terlihat rapi. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa menambahkan. Ya, tatalah buku-buku dirak agar terlihat rapi. Terus yang kelima, yang terakhir, titik-titik sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira titik-titiknya ini apa ya? Kita isi. Betul, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi begitu ya anak-anak ciri-ciri dari kalimat perintah. Ada akhiran lah atau kan, dan di akhir kalimat seperti penjelasan Bapak di awal tadi ada tanda seru. Nah, sekarang coba anak-anak ambil krayon, pensil warna, dan spidol. Lalu buatlah goresan dengan alat warna tersebut, lalu amati gambar anak-anak sendiri. Nah, kalau kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Nah, ini contohnya ya anak-anak, kita menggunakan krayon. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan tebal dan kasar. Nah, selanjutnya, ketika kita menggunakan mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Nah, ini Bapak contohkan. Menggambar dengan spidol. Hasilnya ini akan lebih tebal dan halus.
Nah, yang terakhir ketika kita menggambar menggunakan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Nah, ini Bapak contohkan gambarnya akan seperti ini ya. Halus tapi tipis dia. Gitu ya. Terus kita lanjut. Nah, di sini sekarang tugas anak-anak adalah pasangkan siswa dengan hasil gambaran yang sesuai. Di sini ada pensil warna punyanya Udin, di sini ada spidol punyanya Edo, dan di sini ada krayon punyanya Siti. Nah, sekarang manakah di antara gambar ini punyanya Edo? Dari pertama dulu, punyanya Edo di mana punyanya Udin, di mana Udin ini menggunakan menggunakan pensil warna. Nah, tadi Bapak kan sudah jelaskan kalau menggunakan pensil warna hasilnya akan tipis dan halus. Nah, manakah di antara ketiga gambar ini tipis dan halus? Nah, gambar yang paling pojok ya, yang ini tipis dan halus. Ini adalah gambarannya Udin yang dimana menggunakan pensil warna. Nah, setelah itu gambarannya itu yang menggunakan spidol. Biasanya menggunakan spidol gambarannya itu tebal dan halus kalau menggunakan spidol. Nah, coba yang mana kira-kira sisanya lagi dua ini? Ya, betul sekali yang tengah-tengah ya. Ini gambarnya tebal dan halus. Ini menggunakan spidol. Ini punyanya Edo. Dan yang terakhir pasti yang ini punyanya Siti menggunakan krayon. Hasilnya akan tebal dan kasar. Nah, ini ya anak-anak perbedaan gambarnya. Baik, terus kita lanjut. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan ada 117 siswa perempuan. Nah, jika dijumlahkan siswa Udin seluruhnya di sekolahnya kira-kira berapa? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan penjumlahan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara panjang dan cara pendek. Baik, kita akan coba dengan cara panjang dulu. Nah, di sini ada siswa laki-laki 122 dan siswa perempuan ada 117. Kita bentuk panjangnya dulu ya. Ini 122, ini bentuk panjangnya adalah 100 ditambah 20 ditambah 2. Ratusannya adalah 100, puluhannya 20, satuannya 2. Begitu maksudnya ya. Terus siswa perempuannya ada 117. Kita jabarkan dulu ke bentuk panjang. Jadi ratusannya ini 100, puluhannya ada 10 dan satuannya ada 7. Nah, ini bentuk panjangnya. Kita baru sekarang tambahkan. Nah, kalau menambahkan untuk hitung susun itu kita harus menambahkan dari puluhannya dulu ya, dari belakang. Di sini ada angka 2 dan 7, berarti 2 ditambah 7 sama dengan 9. 20 ditambah 10 sama dengan 30, 100 ditambah 100 sama dengan 200. Ini masih bentuk panjangnya. Bentuk panjangnya 200 ditambah 30 ditambah 9. Nah, kita akan jadikan bentuk pendeknya dulu. Sekarang hasilnya adalah 239. Nah, 122 ditambah 117 hasilnya 239. Ini cara mencari dengan cara panjang. Gitu ya. Sekarang Bapak akan jelaskan cara hitung pendeknya. Nah, kita tulis dulu 112, 122, 117. Kita tambahkan. Nah, kita tambahkan dari belakang, dari satuannya. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya ini adalah 239. Sama ya dengan ini, hanya saja ini cara panjang dan ini cara pendek. Pengerjaannya beda tapi hasilnya sama. Jadi bisa saja yang mana anak-anak mudah untuk memakainya bisa dipakai. Nah, sekarang kita akan belajar menjumlahkan bilangan tanpa menyimpan. Nah, di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Nah, berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Nah, di keranjang hitam sudah diketahui ada 134 buah rambutan, di keranjang merah ada 123 buah rambutan. Nah, sekarang kita cari ya bagaimana caranya. Nah, di sini Bapak menggunakan berhitung susun. Jadi anak-anak bisa menggunakan hitung cara pendek, panjang itu boleh saja, mana yang lebih anak-anak kuasai. Nah, di sini
kita tambahkan dari belakang atau dari satuannya dulu, puluhan baru ratusan. Nah, di sini yang dari belakang dari satuannya 4 ditambah 3 sama dengan 7. 4 tambah 3 ini ya. Terus 3 tambah 2 sama dengan 5. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 257. Dan perlu juga anak-anak ingat caranya untuk berhitung susun ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tambahkan angka satuannya. Yang ini ya. Dari pertama kita tambahkan satuannya dulu, setelah itu tambahkan angka puluhannya. 3 ditambah 2 ini adalah angka puluhannya ya. Nah, itu tambahkan angka ratusannya. Nah, ini. Jangan dari depan. Kalau dari depan nanti jawabannya bisa salah. Jadi banyak buah rambutan seluruhnya adalah 257. Terus kita lanjut, di sini Bapak punya contoh soal. Bapak di sini punya bilangan 256 dan 110. Mari kita jumlahkan. Seperti biasa, kita jumlahkan dulu dari satuannya. 6 ditambah 0 sama dengan 6. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 366. Terus ini yang kedua, contoh yang kedua. Pak punya bilangan 414 dan 23. Nah, sekarang bagaimana cara menjumlahkannya ini, karena di sini di 23 ini tidak ada ratusannya. Baik, kita seperti biasa tetap kita jumlahkan dari satuannya dulu. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, di sini karena kosong, jadi tidak perlu ditambahkan, tinggal menurunkannya saja. Karena ini 4, ratusannya kita turunkan saja ke sini. Jadi jawabannya adalah 437. Itu ya, Nana, caranya. Baik, di sini Bapak punya contoh soal lagi, punya bilangan 259 dan 40. Jadi kita tambahkan dari satuannya dulu. 9 ditambah 0 sama dengan 9. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, di sini karena kosong, anggap saja ini 0 boleh saja, berarti 2 ditambah 0 atau 2 ditambah kosong 2. Jadi jawabannya adalah 299. Terus contoh soal kedua. Di sini ada bilangan 177 dan 221. Jadi seperti biasa ya, kita tambahkan dari satuannya dulu dari belakang. 7 ditambah 1 sama dengan 8. 7 ditambah 2 sama dengan 9 dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya ini, penjumlahan ini adalah 398. Baik, sekarang di sini siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ini jumlahnya berbeda ya dengan yang tadi. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, jumlah siswa Udin seluruhnya adalah, berapakah jumlah keseluruhan siswa di sekolahnya Udin? Nah, seperti tadi, seperti di depan, penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang dan cara pendek. Jadi kita pelajari dulu dengan cara panjangnya. Nah, di sini ada bilangan 125 dan 117. Kita jabarkan dulu, atau bentuk panjang dari 125 ini adalah 100 ditambah 20 ditambah 5. Ratusannya 100, puluhannya 2, ini 20, satuannya 5, ini 5. Itu ya maksudnya. Terus yang di bawah 117, kita jabarkan dulu bentuk panjangnya 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, kita baru sekarang tambahkan. Nah, di sini ada seperti biasa, kita tambahkan dari belakang atau dari satuannya dulu. 5 ditambah 7, 20 ditambah 10, dan 100 ditambah 100. Jadi jawabannya ini adalah 5 tambah 7 ada 12. 20 ditambah 10, 30. 100 ditambah 100, 200. Nah, sekarang di sini ada angka 12. Nah, bagaimanakah cara kita menambahkannya ini? Jadi kita pisahkan dulu ya. Karena di angka 12 ini ada angka satuan dan puluhan. Jadi begini caranya memisahkan. 200 tetap 200, 30 tetap 30. Jadi yang kita pisahkan hanya ini saja. 12 ini puluhannya adalah 10 dan satuannya adalah 2. Jadi 10 ditambah 2 bentuk panjangnya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan puluhan dengan puluhan. Ini 200 tetap turun 200, 30 ini adalah puluhannya dengan 10. Jadi ini saja yang kita tambahkan. 30 ditambah 10 sama dengan 40. Dan 2 ini tinggal kita turunkan saja satuannya. Baru kita jumlahkan. 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Nah, ini cara kita untuk menghitung panjangnya. Sekarang bentuk pendeknya. Kita tulis dulu bilangannya
125 ditambah 117. Nah, kira-kira jawabannya berapa ya? Nah, jawabannya di sini adalah 242. Kita hitung bersama-sama. 5 ditambah 7, 12. Jadi karena ada puluhan dan satuan, jadi kita tulis satuannya saja di sini 2, terus puluhannya kita simpan di atas 2. Di belakang angka 5. Di sini ya, di atas angka 2. Jadi kita tinggal menambahkannya lagi ke sini. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya 242 sama dengan ini. Ini cara panjang dan ini cara pendek. Gitu ya. Ingat cara menyimpannya. Kalau ada dua bilangan antara puluhan dan satuan, berarti anak-anak harus tulis satuannya, puluhannya anak-anak simpan di atas atau di belakang angka yang anak-anak tambahkan. Baik, sekarang di sini Bapak punya contoh bilangan. Mari kita kerjakan bersama-sama dengan cara berhitung panjang. Di sini ada bilangan 267 dan 129. Angka yang pertama seperti biasa kita jabarkan dulu atau bentuk panjang dari 267 dan 129. Nah, bentuk panjang dari 267 ini kita lihat ratusannya angka 2 berarti nilainya 200, dan puluhannya angka 6 berarti nilainya 60, dan angka 7 satuannya berarti nilainya 7. Dan di bawah 129 kita lihat ratusannya ada angka 1 berarti nilainya 100, dan angka 2 ini puluhan nilainya 20, dan angka 9 ini satuan berarti nilainya 9. Nah, setelah itu baru kita masuk ke penjumlahan. Jangan lupa penjumlahan itu dari satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Berarti kita mulai dari belakang, dari satuannya. Di sini 7 ditambah 9. Jadi jawabannya 16. 60 ditambah 20, 80. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, di sini kita lihat ada dua bilangan, yaitu bilangan puluhan dan satuan. Ada yang ini 1 puluhan dan ini 6 satuan. Sekarang kita pisah yang ini dulu ya. 16 ini adalah antara bilangan satuan dan puluhan. Nah, puluhannya ini di sini satuannya di sini angka 6. Kita tulis 6, dan puluhannya di sini angka 1 berarti nilainya 10. Nah, yang ini kita turunkan saja 80, dan 300 ini kita turunkan saja. Nah, di sini baru kita akan tambahkan puluhannya dengan puluhannya, karena di sini di deret bilangan ini ada dua bilangan puluhan, yaitu 80 dan 10. Jadi ini nanti yang kita tambahkan. Jadi 6 ini tinggal turunkan saja, dan 80 dan 10 ini baru kita tambahkan. Jadi 80 ditambah 10 90, dan 300 ini tinggal kita turunkan. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan. Berapakah hasilnya? 300 ditambah 90 ditambah 6. 300 kita tulis 3, 90 ini puluhannya kita tulis 9, dan 6 satuannya kita tulis 6. Jadi jawabannya adalah 396. Baik, contoh selanjutnya. Di sini Bapak mempunyai dua bilangan lagi untuk kita jumlahkan dengan bentuk panjang. 185 dan 234. Nah, 185 ini bentuk panjangnya seperti ini ya. 100 ditambah 80 ditambah 5. Ratusannya ini angka 1, nilainya 100, 8 ini puluhannya 80, nilainya 5 ini satuan, nilainya 5. Terus bilangan yang kedua 234. Ratusannya ini adalah angka 2 berarti nilainya 200, 3 ini adalah puluhan berarti nilainya 30, dan 4 ini adalah satuan berarti nilainya 4. Jadi baru kita jumlahkan. 5 ditambah 4 sama dengan 9, 80 ditambah 30 sama dengan 110, dan 100 ditambah 200 sama dengan 300. Nah, di sini kita lihat ada dua bilangan. 110 adalah bilangan ratusan dan puluhan. Jadi ini nanti kita pisah dulu ya antara ratusan dan puluhannya. Baik, di sini 9 kita bawa aja ke sini ke bawah, karena hanya satu bilangan yang kita pisah, hanya yang ini 110 ini. Berarti puluhannya ini adalah nilainya 10, dan satu ini adalah ratusannya, dimana nilainya adalah 100, dan ini tinggal turunkan saja 300. Nah, setelah itu baru kita tambahkan yang nilainya sama. Nah, di sini ada dua ratusan, 300 dan 100. Berarti yang kita tambahkan adalah 300 dan 100. Yang ini tidak usah, berarti kita ini turunkan saja 9, di sini 10, dan baru kita tambahkan 300 dengan 100 menjadi 400. Baru kita jumlahkan untuk mencari hasil. 400 ditambah 10 ditambah 9.
sama dengan 419. Nah, begitu ya anak-anak cara kita untuk menghitung panjang. Baik, sekarang kita akan berhitung pendek dengan hitung susun. Nah, di sini Bapak punya dua bilangan lagi, 475 dengan 254. Yang penting di sini anak-anak tahu cara penjumlahannya dari satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Itu pasti benar nanti. Jadi di sini satuannya adalah 5 dan di bawah 4, berarti yang kita mulai dari belakang. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, seperti yang di awal tadi, jika lebih jawabannya 7 ditambah 5 ini sudah antara bilangan satuan dan puluhan, berarti kita tulis satuannya, kita simpan puluhannya. Nah, puluhannya adalah 1 ya, kita simpan di atas 4. Jadi kita jumlahkan lagi dari 1 ini dari atas. 1 ditambah 4 sama dengan 5, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi 475 ditambah dengan 254 hasilnya adalah 729. Terus soal yang kedua, contoh 636 ditambah dengan 182. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8, 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, di sini ada dua bilangan lagi. Jadi kita tulis satuannya di bawah, puluhannya kita simpan di atas angka 6. Nah, jadi 1 ditambah 6, 7 ditambah 1, 8. Jadi jawabannya adalah 818. Nah, begitu cara menghitung pendek ya anak-anak dengan cara hitung susun. Jika satu bilangan itu ditambahkan nilainya lebih dengan satuannya, misalnya seperti ini, 3 ditambah 8 ini nilainya 11, berarti kita tulis 1 di sini puluhannya, jadi begitu ya anak-anak cara kita berhitung pendek atau berhitung susun. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak punya bilangan 349 dan 49 saja. Baik, bagaimana cara menambahkannya? Caranya sama ya, seperti rumusnya itu, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Nah, ini satuannya dari belakang, 9 ditambah 9 sama dengan 18. Berarti kita tulis angka 8-nya di sini, kita tulis satuannya, puluhannya kita simpan di atas angka 4. Nah, jadi kita tambahkan lagi, 1 ditambah 4 sama dengan 5, ditambah 4 sama dengan 9. Nah, sekarang 3, ini tidak ada temannya di bawah. Berarti anggap saja ini 0 atau kosong, tinggal diturunkan saja ketiganya. Jadi jumlahnya adalah 398. Terus contoh yang kedua lagi. Di sini Bapak punya bilangan 126 dan 158. Mari kita jumlahkan bersama-sama. 6 ditambah 8. Nilainya 14. Berarti kita tulis satuannya 4, puluhannya kita simpan di atas angka 2, yaitu 1. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi ini 1, ini 1, berarti tinggal kita tambahkan saja, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Baik anak-anak, jadi demikian ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari bisa dimengerti. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya di tema 1 subtema 3 pembelajaran 2. Nah, sebelum Bapak akhiri, jangan lupa ya, kalau video ini bermanfaat, di-share atau dibagikan dengan teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa di-subscribe, like, dan di komen supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari media pembelajaran.